Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10% pada 1 Januari 2024. Hal ini terjadi di tengah penurunan permintaan terhadap rokok putih sebesar 3 hingga 5%. Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia, Beni Wahyudi mengungkapkan bahwa kebijakan ini memberatkan pengusaha karena saat ini tengah terjadi penurunan produksi akibat lemahnya permintaan. Beni menjelaskan, pemberlakuan aturan ini berpotensi terhadap pengurangan tenaga kerja. Diakui bahwa industri sekarang sedang berupaya untuk menghindari potensi PHK lewat jalur ekspor. Bukan hanya pengusaha, pemberlakuan kenaikan cukai juga berdampak pada nasib petani tembakau. Ketua DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Wisnu Brata mengaku aturan ini dapat menggerus jumlah petani tembakau. Secara ekstrim apabila aturan kenaikan cukai tiap tahun diberlakukan oleh pemerintah, maka potensi kepunahan seperti petani kedelai dan bawang putih bisa saja terjadi. Saat ini total pekerja di industri hasil tembakau atau IHT diperkirakan mencapai 8 juta orang. Dari angka ini, 2 juta diantaranya merupakan petani. Artinya, tenaga kerja yang terlibat di industri tembakau sangat besar. Oleh sebab itu, kenaikan cukai yang terjadi setiap tahun akan sangat terasa dan menekan industri tembakau. China resmi berinvestasi di proyek baterai kendaraan listrik atau electric vehicle di Indonesia. Investasi itu masuk melalui Hong Kong CBL Limited, anak usaha China Ningbo Contemporary Brand Legend Co. Ltd. Dalam proyek ini, China diketahui tengah menggandeng perusahaan plat merah PT Aneka Tambang Tbk. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, kerjasama China di Indonesia merupakan kerjasama pertama di dunia yang mencakup tahapan dari tambang nikel hingga gigafactory baterai sel dan pack, serta daur ulang. Ia pun menekankan pentingnya efisiensi dan kecepatan pengerjaan proyek, mengingat persaingan global yang semakin ketat. Luhut juga mengatakan, eksekusi proyek harus tetap mematuhi standar lingkungan dan ketenaga kerjaan yang tinggi. Sementara itu, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan perlunya menerapkan standar lingkungan dan ketenaga kerjaan sebagaimana yang disampaikan Luhut. Dari bocoran yang dikeluarkan oleh Kemenko Marves, produsen baterai kendaraan listrik asal China CBL bakal masuk dengan nilai investasi 420 juta dolar Amerika Serikat atau setara 6,5 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membuka peluang perpanjangan BLT El Nino kepada masyarakat pada 2024. Hal ini dilakukan karena tingginya animo masyarakat terhadap bantuan tersebut. Erlangga menjelaskan, kemungkinan di 2024 akan ada bantuan seperti BLT yang digelontorkan pemerintah pada masa pandemi COVID-19, yakni menyerupai bantuan dana desa. Saat itu, bantuan diberikan setiap bulan selama 3 bulan dengan nominal Rp600.000. Kendati demikian, Erlangga menegaskan pihaknya akan mengevaluasi BLT El Nino sebelum menggelontorkan bantuan sejenis. Hingga saat ini, Kemenko Perekonomian rutin melakukan evaluasi triwulan bersama jajarannya. Evaluasi ini juga diakui sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. BLT El Nino merupakan salah satu bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka menghadapi fluktuasi harga pangan imbas El Nino. Dalam kurun waktu November hingga Desember, pemerintah menganggarkan total Rp7,25 triliun untuk BLT tersebut. Bantuan ini diberikan kepada total 18,8 juta keluarga penerima manfaat lewat 2 jalur, yakni PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dengan besaran Rp400.000 per 2 bulan. Bagi Anda yang masih suka belanja di Singapura, bersiap. Per 1 Januari 2024, pajak penjualan bakal naik menjadi 9%. Ini merupakan tahap kedua dari kenaikan tarif di 2023 sebesar 8%. Adapun di tahun sebelumnya, pajak penjualan di Singapura tetap di angka 7% selama 15 tahun. Kenaikan ini sebenarnya mendapat tentangan dari oposisi yang menyerukan penundaan kenaikan. Pasalnya, ini terjadi di tengah kenaikan biaya hidup yang signifikan di Singapura. Memang inflasi inti di Singapura telah melambat menjadi 3,2% pada November, dari puncaknya sebesar 5,5% pada Januari dan Februari. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Lawrence Wong berpendapat bahwa kebijakan ini membuat Singapura memiliki lebih sedikit sumber daya untuk memenuhi kebutuhan fiskal yang semakin meningkat.
Pemerintah telah memberikan keringanan fiskal kepada rumah tangga dalam paket jaminan senilai lebih dari 10 miliar dolar Singapura atau 117 triliun rupiah. Jumlah warga Amerika Serikat yang mengajukan klaim pengangguran naik saat menjelang Natal. Hal ini mencerminkan pasar tenaga kerja di negeri Paman Sam yang terus mengalami pelemahan selama kuartal keempat tahun 2023. Menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, klaim tunjangan untuk pengangguran naik sebanyak 12.000 orang. Alhasil, total klaim tunjangan pengangguran di negara itu menjadi 218.000 orang. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan para ekonom yang hanya sebesar 210.000 orang untuk minggu menjelang Natal. Meski begitu, terdapat 199.000 lapangan kerja baru pada bulan November. Jumlah ini naik dari bulan sebelumnya sebesar 150.000 lapangan kerja. Selain itu, tingkat pengangguran juga sedikit turun dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 3,7%.